Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjut pelajaran berikutnya, itu pelajaran PPKN, mengamati aturan tentang hewan ya. Di halaman 59. Masih ingat kalian tentang pembahasan di kebun binatang? Nah, kita ingatkan kembali ya tentang suasana di kebun binatang. Pasti kalian pernah ya pergi liburan ke kebun binatang. Pasti di kebun binatang itu banyak sekali hewan-hewan yang langka. Ada juga banyak juga kalimat pemberitahuan tertulis di kebun binatang ya. Nah, sekarang kita akan mengamati aturan tentang hewan. Jadi kita harus mentaati peraturan yang ada di kebun binatang ya secara tertulis. Nah, pada pembelajaran terdahulu kita sudah mengamati aturan tentang hewan ya. Nah, ada peraturan maupun etika yang harus kita perhatikan. Misalnya di kebun binatang ada bermacam peraturan tertulis yang harus kita taati oleh pengunjung ya. Nah, di halaman 60 amatilah gambar di bawah ini. Bacalah pengalaman Anton pergi ke kebun binatang ya. Nah, di sini ada Anton dan ibunya nih, kebun binatang ya, banyak sekali binatang. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Anton pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Di kebun binatang ada banyak hewan, ada harimau, buaya, rusa, dan jerapah. Di kebun binatang ada rambu-rambu pemberitahuan. Pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Kemudian, hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan, karena hewan-hewan di kebun binatang termasuk hewan liar. Nah, itulah cerita tentang Anton pergi ke kebun binatang. Jadi banyak sekali ya kalimat pemberitahuan secara tertulis. Nah, seperti tadi pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Kemudian makanan hewan pun tidak sembarangan. Jadi makanan pun harus sesuai dengan hewannya. Misalnya kucing, berarti makanannya khusus untuk kucing ya. Nah, tidak sembarangan memberikan makanan di kebun binatang ya. Kemudian pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan. Mengapa? Karena di kebun binatang ini termasuk banyak hewan yang liar. Makanya kalimat pemberitahuannya pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan. Nah, di sini ada di halaman 61 kita menuliskan rambu-rambu pemberitahuan. Nah, seperti di sini tuliskan maksud rambu-rambu pemberitahuan di atas. Di sini ada gambar nih. Kalimat pemberitahuan tertulisnya dilarang membawa hewan peliharaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu jadi kita tidak boleh membawa hewan peliharaan. Misalnya kita masuk ke mana? Misalnya ke ke tempat tertentu, berarti misal kita tidak boleh membawa hewan peliharaan ya. Nah, ini contoh kalimat pemberitahuan secara tertulisnya. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh membawa hewan peliharaan atau dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, coba sekarang menuliskan peraturan di kebun binatang. Tadi setelah kalian mengamati kan ceritanya Anton, nah silakan kalian nih tuliskan di sini yang pertama ya, kalimat pemberitahuannya. Pengunjung dilarang memberi makan. Kemudian pengunjung harus menjaga jarak dengan hewan ya. Nanti kalian bisa tulis kembali ya. Nanti Bu Guru fotokan halaman 61. Nah, di sini juga ada. Silakan kalian nanti kerjakan di halaman 62. Apa yang kalian lakukan bila di kebun binatang ada pemberitahuan seperti di bawah ini. Misalnya pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Berarti kita harus mentaati peraturannya ya. Nah, nomor 2, petugas kebun binatang melarang kalian mendekati kandang hewan. Apa yang kalian katakan? Baik, kita jangan mendekat ya. Nah, silahkan nanti salin contoh makna kalimat pemberitahuannya. Nanti Bu Guru fotokan ya. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.